Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Ikhtiarina dari Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah kelas 8A. Saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Strategi Promosi Direct Marketing dan Public Relation pada produk deposito mudorobah IB untuk meningkatkan minat nasabah dalam berinvestasi di BCA Syariah. Pertama-tama, saya akan memaparkan latar belakang penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya jumlah deposito mudorobah IB BCA Syariah bila dibandingkan oleh bank syariah lainnya. Dapat dilihat pada tabel berikut. Jumlah deposito mudorobah BCA Syariah merupakan yang terendah bila dibandingkan dengan BSM dan BNI Syariah dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Alasan mengapa peneliti mengambil strategi promosi direct marketing dan public relation adalah karena kedua strategi ini yang digunakan oleh BCA Syariah sampai saat ini. Namun, peneliti menduga bahwa strategi promosi ini belum efektif dilakukan, sehingga hasil yang didapatkannya pun belum optimal. Kemudian, tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu menganalisis pengaruh strategi promosi direct marketing terhadap minat nasabah untuk membuka deposito mudorobah di BCA Syariah, menganalisis pengaruh strategi promosi public relation terhadap minat nasabah untuk membuka deposito mudorobah di BCA Syariah, dan yang ketiga, menganalisis pengaruh antara strategi promosi direct marketing dan public relation terhadap minat nasabah untuk membuka produk deposito mudorobah di BCA Syariah. Selanjutnya, terdapat beberapa kajian teori dalam penelitian ini. Menurut Kotler dan Keller, tujuan promosi yaitu pertama, menginformasikan segala sesuatu tentang produk perusahaan dan memperlihatkan bahwa produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya. Yang kedua, membujuk dan meyakinkan nasabah dengan serangkaian sikap yang menunjukkan kelebihan produknya dibandingkan produk kompetitor sehingga nasabah tersebut mau untuk menggunakan produknya. Dan yang terakhir, mengingatkan nasabah akan kepuasan yang didapatkan jika menggunakan produknya untuk mencegah nasabah tersebut beralih ke kompetitor lainnya. Selanjutnya, direct marketing dapat diartikan sebagai hubungan langsung dengan nasabah untuk mendapatkan respon lebih cepat dan membangun hubungan yang kuat dengan nasabahnya. Indikator dalam direct marketing ini meliputi interaksi langsung, telemarketing, dan online marketing. Kegiatan direct marketing ini dilakukan tanpa adanya perantara, sehingga akan memangkas biaya promosi dan bisa menghasilkan keuntungan secara lebih besar. Public relation yaitu suatu bentuk komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar antara suatu perusahaan dengan publiknya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Indikator public relation dalam penelitian ini meliputi publikasi, event, berita, kegiatan sosial, dan media identitas. Yang selanjutnya, deposito. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Segala ketentuan deposito terdapat pada Fatwa nomor 3 tahun 2000. Perbedaan antara deposito konvensional dan deposito syariah yaitu yang pertama, di deposito syariah tidak terdapat bunga, sedangkan deposito bank konvensional terdapat bunga. Kedua, kedudukan deposito mudorobah di bank syariah tidak dianggap sebagai hutang dan piutang, melainkan sebagai investasi. Yang ketiga, pemilihan instrumen dan jenis investasi yang dilakukan pada deposito syariah harus memenuhi hukum syariah. Keempat, dalam deposito syariah, nasabah yang melakukan penarikan dana sebelum pada waktunya hanya dikenakan biaya administrasi,
Sedangkan dalam deposito konvensional akan dikenakan biaya penalti mulai dari 0,5% sampai 2%. Selanjutnya adalah mudorobah. Mudorobah menurut Fatwa nomor 7 tahun 2000 adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai sohibul mal atau yang menyediakan modal dan pihak kedua sebagai mudorib atau yang mengelola usaha, dan keuntungan usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Selanjutnya terdapat minat beli. Minat beli menurut Kotler dan Keller adalah sebuah perilaku nasabah di mana nasabah tersebut mempunyai keinginan untuk memilih atau menggunakan suatu produk berdasarkan pengalamannya. Indikator minat membeli dalam penelitian ini yaitu minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Terdapat 3 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, hipotesis 1, terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial strategi promosi direct marketing terhadap minat nasabah dalam berinvestasi di BCA Syariah. Hipotesis 2 yaitu terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial strategi promosi public relation terhadap minat nasabah dalam berinvestasi di BCA Syariah. Hipotesis 3 yaitu terdapat pengaruh positif signifikan secara simultan antara promosi direct marketing dan public relation terhadap minat nasabah dalam berinvestasi di BCA Syariah. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian yaitu nasabah BCA Syariah, dan objek penelitiannya adalah direct marketing dan public relation. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan purposive sampling. Jenis dan sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan kepustakaan. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan statistik deskriptif dengan skala Likert, uji instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas, dan yang terakhir uji regresi linear berganda menggunakan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama adalah analisis karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas jenis kelamin responden pada penelitian ini adalah laki-laki dengan jumlah 57 orang. Hal ini diduga karena laki-laki lebih berperan dalam urusan deposito dalam rumah tangga. Yang kedua, analisis karakteristik responden berdasarkan umur. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini yaitu berumur 31-40 tahun dengan jumlah 48 orang. Ini menunjukkan bahwa laki-laki berumur 31-40 tahun memang sedang giat-giatnya membuat rencana yang berhubungan dengan keuangan keluarga. Yang ketiga, analisis karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden pada penelitian ini adalah S1 dengan jumlah 71 orang. Hal tersebut menggambarkan bahwa laki-laki dengan kisaran umur 31-40 tahun dan berpendidikan sarjana lebih memahami produk-produk bank syariah. Yang keempat adalah analisis karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan responden pada penelitian ini adalah karyawan swasta dengan jumlah 47 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih leluasa untuk mengelola uangnya sendiri, karena biasanya penghasilan mereka terdapat di bank non-pemerintah, sedangkan pegawai negeri biasanya dibayarkan melalui bank pemerintah. Dan yang terakhir, analisis karakteristik responden berdasarkan penghasilan.
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penghasilan responden pada penelitian ini adalah 11-25 juta, dengan jumlah responden 49 orang. Hal tersebut menggambarkan bahwa responden yang sudah mempunyai perhatian untuk berdeposito adalah dengan gaji yang relatif cukup untuk keluarga-keluarga muda. Selanjutnya adalah uji instrumen. Uji instrumen yang pertama adalah uji validitas. Pada tabel output uji SPSS validitas di atas menunjukkan bahwa semua item variabel direct marketing, public relation, dan minat nasabah memiliki R hitung lebih besar daripada R tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada variabel ketiga tersebut adalah valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Pada tabel output uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa semua item variabel direct marketing, public relation, dan minat nasabah memiliki nilai alfa lebih besar daripada 0,6. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataannya adalah reliable. Yang ketiga adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Berdasarkan pada tabel di atas, hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,055 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residualnya berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan pada tabel di atas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerans X1 dan X2 sebesar 0,44 lebih besar dari 0,1. Maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Sedangkan nilai VIF sebesar 2,271 lebih kecil dari 10. Maka artinya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Dan yang ketiga adalah uji heteroskedasitas. Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel X1 dan X2 sebesar 0,09 dan 0,083 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasitas pada masing-masing variabel independen. Selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat pada kolom unstandardized coefficient terdapat nilai konstan sebesar 0,442, sedangkan nilai koefisien regresi X1 dan X2 sebesar 0,03 dan 0,455. Maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda yaitu pertama, nilai konstanta sebesar 0,442 artinya dengan asumsi jika nilai X1 dan X2 adalah 0, maka nilai Y sebesar 0,442. Yang kedua, variabel direct marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah sebesar 0,03. Jika direct marketing dinaikkan sebesar 1 satuan, maka minat nasabah akan meningkat sebesar 0,03. Dan yang ketiga, variabel public relation berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah sebesar 0,455. Jika public relation dinaikkan sebesar 1 satuan, maka minat nasabah pun akan meningkat sebesar 0,455. Selanjutnya, terdapat uji F. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 21,962 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,09. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel direct marketing dan public relation secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah. Maka H0 ditolak dan H3 diterima. Selanjutnya hasil pengujian secara parsial. Pada variabel direct marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah. Hal ini terlihat dari nilai T hitung sebesar 0,286 lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 1,98472. Maka dengan demikian H1 ditolak dan H0 diterima. Sedangkan variabel public relation berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah.
Hal ini terlihat dari nilai T hitung sebesar 4,179 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,98. Maka dengan demikian, H0 ditolak dan H2 diterima. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel direct marketing dan public relation berpengaruh sebesar 31,2%, sedangkan sisanya sebesar 68,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa mayoritas nasabah yang tertarik dengan deposito mudorobah adalah laki-laki berumur 31-40 tahun dengan pendidikan terakhir sarjana dan pekerjaan karyawan swasta yang memiliki penghasilan per bulan sebesar 11-25 juta rupiah. Umur 31-40 tahun adalah umur yang produktivitasnya sedang tinggi-tingginya. Karena pada kisaran umur tersebut, penghasilan yang diterima juga akan mengalami peningkatan sehingga akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan investasi. Nasabah yang berpendidikan sarjana biasanya lebih memahami produk-produk bank syariah dan memiliki kesadaran akan pentingnya investasi untuk masa depan. Dari pengujian regresi linear berganda yaitu uji T, uji F, dan uji R kuadrat menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak, sedangkan hipotesis 2 dan 3 diterima. Hipotesis 1 menunjukkan bahwa pihak BCA Syariah telah menerapkan pelayanan prima kepada seluruh nasabahnya. Di kalangan masyarakat, BCA Syariah sudah dikenal sebagai bank yang memberikan pelayanan terbaik dibandingkan bank syariah lainnya. Namun, pihak BCA Syariah dapat mengganti promosi lewat telepon atau telemarketing dikarenakan nasabahnya merasa terganggu dan dapat mengubahnya dengan promosi melalui sosial media dan website. Karena hal tersebut dianggap lebih efektif mengingat semua kalangan masyarakat di masa sekarang ini sudah menggunakan teknologi. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan prima saja tidak cukup untuk menarik minat nasabah untuk membuka produk deposito mudorobah tanpa didukung oleh promosi melalui sosial media dan website. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan penelitian yang pertama adalah hasil uji hipotesa secara parsial menunjukkan bahwa direct marketing tidak berpengaruh terhadap minat nasabah pada produk deposito mudorobah di BCA Syariah. Sedangkan public relation berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah pada produk deposito mudorobah di BCA Syariah. Yang kedua, hasil uji hipotesa secara simultan menunjukkan bahwa direct marketing dan public relation berpengaruh terhadap minat nasabah pada produk deposito mudorobah di BCA Syariah. Dan yang ketiga, hasil uji koefisien determinasi yang diperoleh menunjukkan bahwa direct marketing dan public relation berpengaruh sebesar 31,2% dan sisanya sebesar 68,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya adalah saran penelitian. Yang pertama, bagi pihak BCA Syariah hendaknya harus lebih meningkatkan strategi promosi direct marketing dan public relation. Dalam direct marketing, BCA Syariah dapat mengubah promosi yang sebelumnya melalui telepon atau telemarketing dengan menggunakan sosial media dan website. Sedangkan dalam public relation, BCA Syariah sebaiknya membuat brosur khususnya untuk produk deposito mudorobah agar nasabah dapat melihat dan membaca brosur tersebut ketika datang ke bank. Selain itu, pihak BCA Syariah juga sebaiknya lebih aktif dan ikut serta sebagai donatur dalam berbagai acara maupun kegiatan sosial untuk menarik perhatian nasabahnya. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan beberapa variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produk deposito mudorobah di BCA Syariah. Karena strategi promosi direct marketing dan public relation berpengaruh sebesar 31,2%, sehingga masih ada 68,8% hal lainnya yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk deposito mudorobah di BCA Syariah.
Dengan demikian, hasil penelitian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.